Oke, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah contoh soal ya. Kali ini berkaitan dengan materi usaha dan energi. Ya, nanti kita hubungkan juga dengan konsep dari tumbukan. Nah, soalnya adalah ada sebuah balok bermassa 1,5 kg terletak diam di atas bidang horizontal. Koefisien gesekan balok dengan bidang horizontal 0,2. Artinya di sini kasar ya, Dek ya, karena punya koefisien gesekan kinetik. Nah, simbolnya adalah mu k. Kemudian ada peluru yang bermassa 10 gram ditembakkan horizontal mengenai balok tersebut dan diam di dalam balok. Nah, ini kata kuncinya di sini ya, diam di dalam balok itu artinya kecepatan peluru sama dengan kecepatan balok setelah bertumbukan. Ya, ini adalah ciri dari tumbukan tidak lenting sama sekali. Balok tersebut bergeser sejauh 1 meter. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan peluru saat menumbuk balok? Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal semacam ini lebih enak kalau kita gambar, ya. Jadi di sini kita gambarnya nggak usah bagus-bagus, ya, Dek, ya. Nah, di sini saya punya sebuah balok, katanya bermassa 1,5 kg. Betul ya? Nah, balok ini saya letakkan di atas bidang horizontal. Bidangnya kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,2. Kemudian di sini ada sebutir peluru bermassa 10 gram. Saya tembakkan secara horizontal ya, secara mendatar dengan kecepatan tertentu. Nah, taruhlah di sini VP, begitu ya. VP itu adalah kecepatan peluru. Lalu peluru ini bertumbukan dengan balok. Nah, berarti nanti ada kecepatan peluru sebelum bertumbukan dan kecepatan peluru setelah bertumbukan. Di soal dikatakan peluru bersarang atau diam di dalam balok. Nah, artinya nanti di sini ada V aksen ya. V aksen itu adalah kecepatan peluru setelah bertumbukan. Yang mana kecepatan peluru setelah bertumbukan ini sama dengan kecepatan balok setelah bertumbukan ya, karena tumbukannya bersifat tidak lenting sama sekali. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, di soal dikatakan bahwa balok bergeser sejauh 1 meter. Jadi setelah bertumbukan dengan peluru, balok itu bergeser sejauh 1 meter. Nah, kurang lebih sampai sini ya. Jadi di sini ada balok, kemudian di sini ada peluru. Nah, ini bergeser sejauh 1 meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa kecepatan peluru saat menumbuk balok. Jadi sebenarnya tugas kita itu adalah menghitung berapa VP, ya, bukan berapa V aksen. Nah, kalau V aksen itu adalah kecepatan peluru setelah pertumbukan. Yang ditanyakan itu adalah kecepatan peluru saat menumbuk balok. Berarti saat sebelum dia menumbuk balok, ya. Itu adalah VP. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. Ya, jadi hukum kekal momentum itu adalah momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah bertumbukan. Di sini yang bertumbukan adalah peluru dan balok. Berarti yang namanya momentum sendiri itu kan rumusnya massa kali kecepatan. Betul ya? Berarti momentum sebelum bertumbukan itu yang pertama adalah MP kali VP. Massa peluru kali kecepatan peluru. Kemudian ditambah massa balok kali kecepatan balok. Nah, ini langsung aja kita coret ya, Dek ya. Mengapa? Karena mula-mula balok diam, berarti VB-nya sama dengan 0. Ini adalah momentum sebelum, ya, sebelum pertumbukan. Nah, setelah pertumbukan, karena peluru diam di dalam balok, maka nanti bisa kita tulis dalam kurung MP plus MB kali V aksen. Nah, tugas kita di sini menghitung VP, ya. Kalau kita bisa menghitung V aksen, maka VP nanti juga bisa kita hitung karena MP ya dan MB diketahui di soal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya menghitung V aksen. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep usaha dan energi ya. Jadi yang namanya usaha itu simbolnya adalah W ya. Usaha sendiri itu rumus umumnya adalah gaya kali perpindahan kali cos theta. Ya, apa itu theta? Theta itu adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Jadi artinya kalau gaya searah dengan perpindahan, maka sudutnya 0. Kalau sudutnya 0, cos 0 sama dengan 1. Contohnya kita misalkan menggeser lemari ya dengan gaya tertentu. Nah, lemarinya itu bergeser searah dengan gaya yang kita berikan. Berarti nanti rumusnya adalah gaya yang kita berikan, kita kalikan dengan perpindahan yang dialami oleh lemari, dikalikan dengan 1. Ya, cos 0 itu sama dengan 1.
Nah, sebaliknya kalau misalkan yang bekerja itu adalah gaya gesek. Nah, ini kita kembali ke soal ya. Karena di sini ada μk, maka nanti pada benda itu akan bekerja gaya gesek ya, gaya gesek kinetik. Ini arahnya berlawanan dengan gerak benda. Kalau benda bergerak ke kanan ya, S-nya sejauh 1 meter, maka nanti di sini ada gaya gesek kinetik arahnya ke kiri. Nah, berarti di sini sudut antara gaya gesek kinetik dengan perpindahan itu sama dengan 180 derajat. Berarti nanti cos 180 itu sama dengan min 1. Maka usaha oleh gaya gesek kinetik itu rumusnya adalah min Fk dikalikan dengan S. Jelas ya? Jadi tanda negatif itu sebenarnya diperoleh dari cos 180 derajat. Ya. Nah, Fk sendiri itu rumusnya adalah μk dikalikan dengan N. Ya, N itu adalah gaya normal. Nah, kebetulan di sini sama dengan gaya berat. Ya, kalau berat itu W, bedakan dengan W besar ya. Kalau W kecil ini adalah gaya berat. Nah, gaya normal itu adalah gaya kontak ya antara benda dengan permukaan bidang. Nah, ini arahnya adalah ke atas. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Berarti N sama dengan W. Maka dapat kita tulis nanti Fk itu sama dengan μk dikalikan dengan W. Jelas ya? W itu adalah massa kali gravitasi. Nah, kemudian yang namanya usaha sendiri itu setara dengan perubahan energi kinetik yang dialami oleh benda. Ya, jadi W itu sama dengan delta EK. Nah, sebenarnya selain setara dengan perubahan energi kinetik, yang namanya usaha itu juga setara dengan perubahan energi potensial. Tetapi kalau di soal ini, karena benda itu tidak mengalami perubahan posisi, ya tidak mengalami perubahan ketinggian maksud saya, ya kalau posisinya berubah, ya, tetapi ketinggiannya tetap. Yang berubah di sini adalah kecepatannya. Maka rumus yang kita gunakan itu bukan W sama dengan delta EP, melainkan W sama dengan delta EK. Ya, EK itu adalah energi kinetik. Jadi energi yang dimiliki oleh setiap benda karena benda bergerak dengan kecepatan tertentu. Tentu kalian sudah sangat familiar ya dengan rumus ini ya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, V di sini adalah kecepatan. Jadi mula-mula balok dan peluru bergerak dengan kecepatan V aksen. Kemudian setelah bergeser 1 meter, kecepatan balok dan peluru sama dengan 0 meter per sekon. Nah, berarti di sini tampak ada perubahan kecepatan. Berarti karena ada perubahan kecepatan, maka ada perubahan energi kinetik. Ya, jelas ya cara berpikirnya ya. Maka nanti W sama dengan delta EK, bukan W sama dengan delta EP. Kalau ada pertanyaan, masih ada kesulitan ya, silakan jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Oke ya. Berarti di sini bisa kita tulis sekarang karena W sama dengan min Fk kali S, lalu W sama dengan delta EK, maka bisa kita tulis min Fk dikalikan S sama dengan EK2 dikurangi EK1. Ya, delta EK itu berarti kan EK akhir dikurangi EK awal. Kalau di sini adalah EK awal ya. Nah, ini EK1, yang ini adalah EK akhir ya, EK2. Yang mana EK2-nya sama dengan 0 ya, karena kecepatannya 0. Berarti nanti EK2 ini bisa kita coret. Berarti tanda negatif ini juga bisa kita coret. Jadi ya, nah sekarang tinggal kita masukkan rumus-rumusnya. Fk itu rumusnya adalah μk dikalikan N ya. N tadi rumusnya sama dengan gaya berat. Berat itu berarti M kali G. Ingat karena di sini peluru masuk atau bersarang di dalam balok berarti ini M total ya. Maksudnya ini adalah massa peluru ditambah massa balok ya. Kita kalikan dengan G lalu kita kalikan dengan S. Nah, EK1 rumusnya adalah setengah mv kuadrat yang ini ya. Berarti sekali lagi di sini M-nya adalah M total. Kita kalikan dengan V kuadrat, berarti ini V aksen dikuadratkan, ya. Nah, kembali lagi di sini M totalnya bisa kita coret, ya. Kita masukkan angkanya ya. Coba bantu saya menghitung ya, Dek ya. Jadi μk, berapa ini? μk-nya 0,2, ya. Kemudian kita kalikan dengan G, G-nya 10 yang ini, ya. Kemudian kita kalikan dengan S. Nah, ini kita kali 1 sama dengan setengah kali V aksen dikuadratkan. 0,2 kali 10 sama dengan 2 ya. 2 kali 1 ya sama dengan 2.
2 sama dengan setengah V aksen kuadrat, berarti ini 4 ya, kali silang ini, V aksen dikuadratkan. Maka V aksen sama dengan akar 4 ya, supaya kuadratnya hilang berarti kiri kanan harus diakar. Ini sama dengan 2 meter per sekon. Ingat, tujuan kita di sini adalah menghitung VP ya, bukan V aksen. Sebab kalau V aksen itu adalah kecepatan peluru setelah bertumbukan atau kecepatan balok setelah ditumbuk peluru ya, sama besar yaitu 2 meter per sekon. Berarti nilai ini kita kembalikan ke persamaan semula ya. Berarti MP di sini 10 gram kita jadikan kilogram, 0,01 kilogram kali VP ini yang kita cari sama dengan MP ditambah MB ya, berarti 1,5 ditambah 0,01 berarti 1,51 ya. Nah, ini satuannya sudah kilogram, kita kalikan dengan 2 ya, 1,51 kali 2. Ini ketemunya 3,1 ya, Dek ya. 3,12. Jadi kalau 1,5 kali 2 itu kan berarti 2, ini 0 ya. Nah, 2 kali 1 2. Nah, ini kan 3,02. Maaf, ini 3,02 ya mestinya ya, bukan 3,12. Nah, ini 3,02. Nah, seperti ini. Maka VP sama dengan 3,02 dibagi berapa? 0,01. Ya, berarti 3,02 kali 100 sama dengan 302 meter per sekon. Nah, ini jawabannya. Berarti kalau kita ditanya berapa kecepatan peluru saat menumbuk balok, maka jawabannya adalah 302 meter per sekon. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekali lagi bagi adik yang belum paham ya, ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan untuk menulis pertanyaan kalian di kolom komentar berkaitan dengan materi yang kita bahas di video kali ini ya. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih.